Oke, selamat datang teman-teman semua, pelanggan-pelanggan KL Travel dan Orvator semuanya. Apa kabar semuanya? Sudah lama ya saya tidak mengupload video, dan hari ini saya akan memberikan informasi terkait mengenai penerbangan yang ada. Bahkan dari tanggal sekarang sampai tanggal 13 Desember nantinya ada informasi-informasi yang terkini, serta selanjutnya saya akan menjelaskan di sini. Oke, terus saja tonton video saya. Jangan lupa klik tombol ini. Sudah? Oke, kita lanjutkan lagi, dan kita mau menjelaskan mengenai persyaratan penerbangan untuk hari ini. PPKM diperpanjang ya. Jadi PPKM 123 level 123 itu diperpanjang sampai tanggal 13 Desember. Oke, untuk wilayah Jawa dan Bali serta 23 Desember untuk di luar Pulau Jawa dan Bali. Jadi pelaku perjalanan domestik itu wajib mengikuti peraturan yang ada. Yang pertama, kita lama-lama, yaitu penerbangan di dalam Pulau Jawa dan Bali. Itu yang pertama harus menunjukkan surat dosis pertama, minimal dosis pertama itu hasil vaksin, sertifikat vaksin. Kalau dia dosis pertama hanya bisa menunjukkan satu dosis pertama, dia harus swab PCR. Oke, itu khusus di Pulau Jawa dan Bali ya, harus menunjukkan hasil swab PCR yang ada. Dan yang kedua itu bagi mereka yang sudah bisa menunjukkan vaksin pertama dan kedua, dia bisa memakai antigen. Oke, swab antigen, bukan swab PCR. Jadi di sini ada ketentuan ya untuk khusus Pulau Jawa dan Bali. Dan kalau untuk pulau di luar Pulau Jawa dan Bali itu minimal dosis pertama. Di sini ada ini ya, yang kedua ini. Jadi yang kedua ini berbeda dengan kemarin ya. Kalau kemarin itu kalau dia cuma dosis pertama, mirip kayak di Pulau Jawa dan Bali ya, dia harus swab PCR. Atau dulunya kemarin ya dia dosis 2 tapi tetap swab PCR. Tapi sekarang berbeda kebalikannya. Jadi kalau di pulau-pulau luar Pulau Jawa dan Bali, dia dosis pertama dia bisa menunjukkan surat hasil PCR atau antigen saja. Oke. Nah, di sini ada yang banyak tanya, komen ke saya, bahkan telepon melalui WA saya, WhatsApp saya, dan melalui IG, melalui YouTube channel. Di sana menanyakan beberapa hal mengenai apa sih bedanya dengan swab PCR dengan swab antigen. Itu kan sama-sama swab. Jadi perbedaannya itu ada kita bisa lihat. Jadi kalau swab antigen itu, kalau bagi mereka yang belum tahu ya, swab antigen itu berlaku 1 kali 24 jam dari pertama ambil sampel. Kalau ambil sampelnya pagi, pasti cuma 30-40 menit hasilnya keluar. Itu kalau antigen, swab antigen ya. Kalau swab PCR itu berbeda. Swab PCR itu masa berlakunya 3 kali 24 jam. Itu berlaku ketika waktu pengambilan sampel. Jadi pengambilan sampel hari ini, besok dan besoknya itu, jadi 3 kali 24 jam itu dihitung dari waktu pertama pengambilan sampel, bukan dihitung dari hasil keluar hasil PCR. Jadi hasil PCR swab itu hasilnya nggak bisa 30-40 menit, tapi dia keluar 1 kali 24 jam. Oke, jadi itu perbedaan antara swab PCR dengan swab antigen. Dan tentunya memakai swab PCR dan swab antigen ini di beberapa kota itu beda-beda harganya. Ada yang tanya berapa sih Om, berapa sih Kak, berapa sih Mas untuk harganya. Nah, kalau antigen itu bervariasi di setiap wilayah ya. Kalau di wilayah Lampung itu kalau antigen itu biasanya ada 95, ada yang 100, pokoknya nggak lebih dari situ. Dan kalau swab PCR itu biasanya 300 lebih atau 300 ke bawah kalau di Pulau Jawa dan Bali biasanya, kalau diikuti prosedur dari pemerintah ya. Jadi nggak boleh di luar dari itu nominal pembayarannya. Oke, yang ketiga itu ini saya mengenai perjalanan ya, mengenai perjalanan penerbangan.
Jadi penerbangan untuk domestik. Jadi penerbangan untuk internasional itu ada beberapa hal yang harus ditunjukkan dari PPKM ini, PPKM level berkelanjutan ini. Yang pertama itu sertifikat hasil swab PCR. Jadi ini bukan swab antigen, tapi swab PCR ya. Ingat, nanti tanya swab PCR apa? Swab antigen, swab PCR yang hasilnya 1 kali 24 jam dan masa berlaku 3 kali 24 jam. Oke. Jadi dan yang kedua itu harus menunjukkan surat vaksin. Vaksin ini harus lengkap ya, bukan pertama, tapi vaksin 1 dan 2 harus tunjukkan waktu mau melakukan penerbangan. Oke. Paspor, tanda pengenal harus sah atau masih berlaku semuanya. Oke. Dan yang ketiga itu mengenai sertifikat vaksin ya. Sertifikat vaksin itu pengecualian bagi mereka yang masih berusia umur 12 tahun ke bawah. Jadi umur 12 tahun ke bawah, dari bayi sampai umur 12 tahun itu tidak perlu menunjukkan vaksin. Oke, tidak perlu, karena mereka banyak yang belum vaksin ya. Mungkin kalau masih anak-anak yang sudah sekolah ada yang dapat vaksin atau enggak, tapi di sini memang disamaratakan tidak perlu untuk menunjukkan surat vaksin. Namun di umur 12 tahun sampai ke bawah itu harus menunjukkan swab PCR bukan antigen. Jadi swab PCR yang berlaku. Dia harus menunjukkan swab PCR. Oke. Dan yang kedua itu mereka yang mempunyai kondisi kesehatan khusus, maksudnya contoh yang punya penyakit bawaan, yang punya penyakit paru-paru atau jantung atau apa, dan dia harus melampirkan surat dari kedokteran. Ingat, dari kedokteran bukan dari kebidanan ya. Maaf kalau ada yang ini, tapi memang seperti itu. Jadi ada ketentuan tertentu untuk maskapai menerima hasil. Jadi hasil itu harus mau nggak mau harus tanda tangannya dokter spesialis. Kalau paru-paru ya dokter spesialis paru-paru, kalau kandungan ya dokter spesialis kandungan, harus khusus ya. Jadi dilampirkan itu untuk pengganti surat vaksin. Oke. Nah, di situ untuk perjalanan Pulau Jawa dan Bali ya. Untuk di luar Pulau Jawa dan Bali juga ketentuannya seperti itu. Jadi jangan kebingung atau bagaimana. Kalau memang masih bingung bisa tanyakan ke saya langsung melalui nelpon atau melalui WA ke nomor saya di 08521 3374473 atau langsung ke komen di video saya. Nanti saya akan jawab. Ya, begitulah untuk informasi mengenai informasi perjalanan domestik ya. Untuk di perpanjangan PPKM sampai tanggal 13 Desember dan sampai 24 Desember di luar Pulau Jawa dan Bali. Oke. Terima kasih terus mengikuti saya dan semua pelanggan Kial Travel. Selamat berlibur bagi mereka yang melakukan liburan dan semuanya. Teman-teman, terima kasih untuk dukungan semuanya. Video ini terus berlanjut dan Kial Travel selalu memberikan yang terbaik untuk teman-teman semua. Oke, ditunggu ya, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai liburan Natal ya, atau sampai tanggal apa tadi ya? Sampai tanggal Januari. Oke. Nanti saya akan menjelaskan di video selanjutnya. Oke, terima kasih buat semuanya. Bye bye. Salam sehat dari Kial Travel.